DPRD Kabupaten Tabanan sepakat menetapkan 10 rancangan peraturan daerah Ranperda menjadi peraturan daerah Perda Kabupaten Tabanan. Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD ke-30 Kabupaten Tabanan di Aula Kantor Camat Kediri Tabanan. Sidang dibuka oleh Ketua DPRD Tabanan, I Ketut Suryadi, dilanjutkan dengan laporan Pansus ke-12 dan penandatanganan yang kemudian diikuti dengan pendapat akhir Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti. Bupati Eka Wiryastuti dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tabanan yang telah melakukan pembahasan terhadap 10 ranperda yang telah diajukan ke DPRD. Dirinya menegaskan agar perda yang sudah ada untuk disosialisasikan dengan baik dan benar. Setiap perda ataupun hal-hal yang telah diselesaikan, khususnya di eksekutif, harus bisa mensosialisasikan dengan baik dan benar. Jangan membuat perda hanya dibiarkan saja, tapi harus bisa disosialisasikan sampai ke akar ukur. Seperti masalah retribusi parkir, di tahun 2011 Tabanan sudah punya retribusi penyesuaian dan wajib disesuaikan, dan satu-satunya di Tabanan yang akan menyesuaikan karena Tabanan akan membuat e-parking. Supaya hal tersebut tidak menjadi isu politik, harus bekerja dengan benar, mensosialisasikan dengan benar, maka tentu hasilnya juga akan benar. Pihaknya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga Tabanan, karena Tabanan adalah yang terbaik dan memiliki potensi yang luar biasa. Sementara itu, Ketua Pansus 12 Iwayan Edi Nugraha Giri dalam laporannya mengatakan, berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan, DPRD Tabanan melalui komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPRD pada prinsipnya sepakat untuk menyetujui ranperda karena telah memenuhi pertimbangan terbentuknya perda, serta materi muatannya sudah mengikuti ketentuan dan mekanisme pembentukan perundang-undangan. Pertimbangan tersebut antara lain, ranperda tentang perubahan atas 4 perda tentang retribusi daerah di bidang perhubungan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan peraturan dengan perundang-undangan yang telah terbit setelah penetapan perda tersebut. Hal tersebut wajib dilakukan agar mekanisme dan administrasi pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan ranperda tentang retribusi pelayanan kesehatan, dibutuhkan karena pada Perda nomor 1 tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 10 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini dengan adanya penambahan jenis layanan kesehatan. Sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Sementara Imade Edi Wirawan dari Pansus 13 mengatakan, pada prinsipnya menyetujui ranperda tersebut, pihaknya menyampaikan beberapa harapan antara lain bahwa dalam masa transisi regulasi yang diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa beserta peraturan pelaksanaannya yang secara substansial telah merubah paradigma tentang desa memerlukan perhatian dan tindakan yang cepat dari jajaran pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya, khususnya tindak lanjut terhadap Permendagri yang mengatur secara teknis tentang pelaksanaan pemerintahan desa. Keterlambatan menindaklanjutinya akan berpengaruh pada pelaksanaan pemerintahan di desa. Untuk itu diperlukan sinergitas antar perangkat daerah agar maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dapat diwujudkan. Ke-10 ranperda yang ditetapkan antara lain, ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor, ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir, ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang retribusi terminal, ranperda tentang retribusi pengadilan menara telekomunikasi, ranperda tentang pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi, ranperda tentang retribusi pelayanan kesehatan, ranperda tentang pinjaman daerah, ranperda tentang sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, dan ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pada sidang tersebut juga dilanjutkan dengan sidang ke-31 dengan acara pokok pidato pengantar Bupati Tabanan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tabanan tahun 2018, serta 3 buah ranperda. Ketiga ranperda tersebut untuk selanjutnya akan dibahas oleh Dewan dalam tingkat-tingkat pembahasan sesuai dengan tatanan dan mekanisme yang berlaku.